keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Warga kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom saudara-saudara semua. Shalom buat yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini bisa bersama-sama mengikuti komsel online. Ya, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Bapakku datang. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita ikuti komsel bersama ya. Tuhan Yesus memberkati.
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang. Amin, haleluya. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, amin. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa, haleluya. Perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sembah Dia, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Pujian
Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Raja di atas segala raja. Pada malam hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Beracaralah Tuhan pada malam hari ini atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang berdaulat atas setiap kami anak-anak-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya lawatan-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau yang ambil alih pada malam hari ini. Ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa ya pada malam hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami dari Rock Satelit Tabanan Kota mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Malam hari ini kita akan menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Untuk itu kami persilahkan Bapak Eki untuk membagikan kesaksian yang luar biasa. Silahkan Tuhan berkati. Terima kasih untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom yang ada di studio juga yang ada Haleluya. di rumah. Perkenalkan saya Eki. Saya akan bersaksi sedikit mengenai pengalaman saya. Inilah kesaksian saya kiranya dapat menjadi berkat bagi teman-teman dan saudara-saudara. Baik, jadi kesaksian saya ini pada intinya memang di zaman pandemi ini sekarang semua yang berdampak itu pasti di bidang usaha, pekerjaan, penghasilannya itu pasti berdampak sekali. Begitu juga dengan saya saat ini. Di pandemi ini saya kehilangan 3 pekerjaan saya secara tidak langsung. Yang mana pekerjaan saya itu sudah saya jalanin hampir 9 tahun saya bekerja di perusahaan itu. Akhirnya saya harus terdepak dari perusahaan itu dan saya mencari pekerjaan bertahan hanya 3 bulan, akhirnya diberhentikan lagi. Di pekerjaan yang ketiga juga sama, hanya 3 bulan saja diberhentikan lagi. Tapi puji Tuhan saya percaya itu ada rencana Tuhan. Amen, karena saya membawa semuanya di dalam doa, saya berserta istri saya. Dan puji Tuhan di pekerjaan saya yang baru ini, sebenarnya ini pekerjaan yang sangat-sangat baru bagi saya. Terutama di bidang ini ya, karena sebelumnya bertolak belakang dengan pekerjaan saya yang sebelumnya. Jadi pekerjaan saya ini di bidang properti. Belum ada pengalaman sama sekali, benar Bu. Ada keraguan yang besar ketika saya ingin mengambil karena bisa apa tidak saya ini ya. Apalagi di musim pandemi ini, apa ada yang mau beli properti ya gitu. Yang kita tahu kan orang pasti bertahan untuk menabung, sekecil mungkin pun untuk tidak mengeluarkan pengeluaran. Dihemat-hemat betul. Singkat cerita 1 bulan saya berjalan di perusahaan saya ini, saya juga tidak mendapatkan closing ya jualan. Dan perusahaan saya ini juga mengalami dampak juga akibat pandemi. Tapi puji Tuhan di bulan kedua itu saya bisa mendapatkan closing. Dan closingnya ini sangat luar biasa sekali. Tuhan kirimkan saya klien pembeli itu tanpa saya harus ketemu, bertatap muka, hanya melalui media sosial saja, melalui WA, dan akhirnya melalui video call. Dan akhirnya pembeli ini serius dan yakin kepada saya dan mau membeli melalui saya. Dan itu pun juga transaksinya cukup melalui transfer saja ya. Wih, luar biasa ya. Luar biasa sekali, benar-benar luar biasa. Luar biasa. Saya percaya itu mujizat dari Tuhan. Amin. Dan tanpa itu saja, di closing saya yang kedua ini juga suatu mujizat bagi Tuhan. Saya mendapatkan nilai transaksi yang cukup besar, kurang lebih itu hampir 7,5 miliar ya. Luar biasa ya. Tapi ada didikan Tuhan yang saya terima ketika itu, karena ketika saya closing ini sudah bertransaksi, sudah memberikan tanda jadi,
sudah mengikat perjanjian di notaris, ada kesombongan di dalam diri saya yang muncul waktu itu ya. Jadi saya ngerasa, oh ini karena saya, ini karena aku, semuanya keakuannya jadi muncul. Akhirnya Tuhan beri didikan kepada saya waktu itu, tiba-tiba pembeli saya batal itu Pak. Oh iya. Batal sama Sudah sekali. DP tadi ya? Sudah DP, bahkan dia harus hangus uang sekitar 120 juta. Wah luar biasa sekali itu. Jadi saya akhirnya sadar diri dan saya balik lagi, saya bertobat. Saya mohon lagi bimbingan dari Tuhan. Dari sini saya dapat pengalaman itu dan ajaran dari Tuhan itu memang luar biasa. Artinya kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh hitung-hitungan karena ketika saya mendapatkan closing itu saya berhitung-hitungan. Wah ini nanti saya komisinya sekian. Ya kalau hitung-hitungan secara dunia mungkin 1 ditambah 1 2 ya. Tapi kalau secara Tuhan itu 1 ditambah 1 bisa 11, bisa 9. Ya betul. Ya itu luar biasanya Tuhan. Akhirnya dari situ saya belajar lagi dan saya tunduk akan otoritas Tuhan dan berserah bukan pasrah tapi berserah menyerahkan pada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati lagi dan pekerjaan saya ini boleh menjadi berkat bagi orang. Dan saya bisa membuka agensi saya sendiri walaupun belum resmi, hanya mulai teman-teman saya, tapi itu sangat memberkati bagi banyak orang. Nah, inilah kesaksian yang ingin saya bagikan. Pernah takut enggak? Ketakutan ada Pak. Berita-berita wah, kayak Tentu ada, berita-berita Pak. yang Jadi ketika memulai menyesatkan pekerjaan itu ya. ini, banyak sekali omongan-omongan dari luar itu yang masuk. Artinya itu membuat kita drop ya. Ya. Takut sekali, wah siapa Ki yang mau beli ya kan? Oh ya. Mana ada orang mau beli properti. Tapi ternyata ada. Bahkan banyak teman-teman saya di bidang properti yang lain itu juga bilang, wah aku gak ada closing loh, udah 4 bulan, 5 bulan. Tapi puji Tuhan saya setiap Apalagi bulan di saya Bali ada. ya. Setiap bulan saya ada. Dan saya percaya dan di dalam hati saya tolak itu dalam nama Yesus. Kita kalau anak Tuhan pasti Tuhan kirimkan dan Tuhan kirimkan. Amin. Luar biasa. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan Pak. Iya. Kiranya menjadi berkat. Terima kasih Iya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Eki, ketika menjalani pekerjaan ini, berapa tahun pengalaman jual properti? Tidak ada Pak, saya tidak ada pengalaman properti. Tapi luar biasa ya. Iya. Tapi bisa closing Pak. Iya, dipertemukan Ya, dengan Tuhan, dengan ya. pembeli yang tidak Amin. kenal. Wah ini luar biasa ya. Puji Tuhan luar biasa kesaksian Pak Eki. Pembelinya tadi dari mana Pak? Kan jauh itu tadi ya. Pembeli saya itu orang Denmark dari luar negeri. Wah, orang luar negeri loh. Tuhan kirim ya. Betul. Oh, luar biasa itulah Betul. anak Tuhan ya. Iya. Amin. Haleluya. Untuk yang kedua silakan Oma Nana enggak kalah loh kesaksiannya juga. Nah, silakan Oma Nana dibagikan kepada kita semua. Shalom. Shalom. Salam. Shalom warga kerajaan yang ada di rumah. Shalom. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang dalam hidup saya. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya itu sempat punya berpikir khawatir, bimbang karena saya sebentar lagi akan pensiun. Kalau orang pensiun itu kan pasti berpikirnya Uang. uang. Nah, kalau kita kerja kan biasanya setiap bulan kita dapat hasil dan kita langsung prepare. Oh iya ini. Tapi kalau pensiun itu kan pasti kita gak dapat uang. Padahal secara manusia kita ini masih butuh uang. Butuh uang, ya. Untuk hidup, untuk kebutuhan yang lain. Itu kebimbangan saya, kekhawatiran saya. Saya sempat minta sama Tuhan gini, merayu sedikitlah sama Tuhan kalau doa ya. Oh ya. Tuhan, apa ya yang harus saya lakukan kalau saya sudah pensiun? Karena secara manusia saya masih butuh uang. Terus kalau saya pensiun, saya tidak ada kerjaan, saya dapat uang dari mana? Sempat saya khawatir, bimbang, apalagi posisi sekarang pandemi. Kalau pandemi itu kan banyak orang yang berita-berita hoax itu kan banyak. Nanti jualan kayak gini enggak laku, ini apa enggak laku kan gitu. Nah, itu membuat saya khawatir. Suatu saat saya itu berpikir gini, oh ya saya akan jualan saja. Tapi kalau jualan enggak ada yang bantu, saya juga takut. Kalau saya mau
online juga saya enggak ngerti online. Iya. Ya. Terus kalau saya mau bekerja lagi, siapa yang mau terima? Usia saya 60 tahun sekarang ini, Oh, iya. apa ada yang mau terima kira-kira loh? Kan enggak mungkin kan? Kayaknya kalau kita usia 60 tahun ini kayak memang sudah non produktif, jadi harus di rumah. Nah ini kebimbangan saya, sedangkan saya itu di Tabanan sendiri, anak-anak jauh, jadi sempat khawatir, sempat bimbang selama 5 bulan sebelum saya pensiun. Tapi suatu saat saya itu bergumul dan minta sama Tuhan gini, Tuhan tolong Tuhan, saya diberi hikmat akal budi supaya saya ini seperti anak muda yang bisa mencari pekerjaan. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat ajaib, sangat baik, bahkan teramat baik bagi Amin. kita Amin. semua. Tidak disengaja ya, kira-kira 1 minggu setelah saya mencoba merayu Tuhan malam itu, saya tiba-tiba kenal dengan satu leader dari Waingapu, anak muda yang jauh muda sekali, kemungkinan seusia anak saya dan baru punya anak 1. Dia menawarkan satu produk kepada saya, tapi dasarnya saya ini kan enggak punya basic untuk jualan. Saya kerja di sekolah sebagai supervisor keuangan di kantin, cuma kayak gitu-gitu aja. Saya supervisor CS, saya enggak punya basic untuk bahasa kerennya kali marketing kali ya. Itu saya enggak bisa untuk berjualan. Saya ingat waktu Musa, waktu saya masih sekolah minggu, Musa diperintahkan Tuhan untuk berbicara. Musa bilang apa? Musa bilang, enggak bisa Tuhan, saya enggak bisa. Sama seperti saya enggak bisa. Tetapi saya punya pikiran, masa sih orang tua seperti saya ini enggak bisa kerja lagi? Saya harus bisa kerja, kenapa? Karena saya masih kuat, bukan saya enggak kuat, saya masih kuat, saya jadi pingin bekerja. Singkat cerita, saya berkenalan yang leader dari Waingapu itu, saya mencoba untuk terjun di produk itu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena saya enggak punya basic untuk marketing. Tapi Tuhan, lagi-lagi saya berterima kasih sama Tuhan, Tuhan itu sangat luar biasa dan saya selalu mengandalkan satu ayat yang di firman Tuhan itu waktu saya minta untuk dapat pekerjaan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu saya Haleluya. selalu bawa dalam doa. Singkat cerita saya ambil produk itu, ya Tuhan itu sangat luar biasanya gini. Saya enggak tahu ya bagaimana tiba-tiba saya ini bisa dapat member. Padahal jujur kalau saya bilang susah untuk closing orang. Tapi saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan gimana caranya ini? Tapi Tuhan tuh enggak tahu ya, tiba-tiba tuh mengetuk saya, kenapa kamu enggak cari teman-temanmu SD, SMP, SMA, itu kan banyak. Saya mencoba untuk WA, karena saya baru bisa WA. Saya enggak bisa tentang Facebook, saya enggak tahu. Suatu saat saya ketemu anak saya bilang bagaimana sih caranya kita masuk Facebook. Kenapa? Mama pengen berjualan lewat Facebook. Saya terapkan apa yang diperintahkan Tuhan, cari teman-teman di SD, SMP, SMA. Saya coba, enggak lama kemudian sebelum saya pensiun, 1 bulan saya dapat member. 2 bulan saya dapat member lebih. Luar biasa. Iya, jauh lebih. Dan saya herannya gini, Tuhan saya itu enggak bisa, tetapi kok tiba-tiba saya dikirim gitu. Itulah yang saya bilang, Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Belum sampai saya keluar dari sekolah Tunas Daud, saya sudah dikirim member-member yang enggak dari Denpasar saja. Dari Bontang, dari Kalimantan Barat, dari Papua, dari Raja Ampat, dari tempat terpencil yang Malo, itu kan kota kecil. Kayak apa, nyebrang sungai, itu pun gabung. Dan luar biasanya, saya ini
sampai diminta untuk dari leader yang di Denpasar untuk sampai diminta ketemuan. Tetapi karena saya takut tentang pertemuan yang banyak orang, usia saya tidak memungkinkan untuk saya bertemu banyak orang, saya tidak mau. Saya minta untuk bertemu kalau cuma orang 7 saja. Jadi leader itu nyari saya itu tidak ngerti tentang input data, tidak ngerti, ini tidak ngerti karena saya taunya cuma ya coba menawarkan gitu aja. Ya itu dah, saya percaya Tuhan itu pasti akan mengirimkan berkat jika kita mengandalkan Tuhan, pasti itu. Dan saya tahu burung di udara aja dipelihara, apalagi kita yang punya predikat anak Allah. Dan itu enggak cuma ini saja. Saya juga terheran-heran. Saya ini di Facebook baru dan saya enggak mengerti tentang Facebook. Belajar itu baru pencet gitu. Baru ngerti langsung iya, lucu juga. Suatu saat ada salah seorang dokter dari Jakarta, dari rumah sakit terkenal, dia mengikuti saya di Facebook. Dia tahu seperti apa saya di Facebook sebagai marketing tadi itu. Padahal saya ini jujur ya, kaget kok saya bisa ya jadi marketing. Lucu, padahal saya ini enggak ngerti marketing apa. Dia mengikuti saya. Waktu itu dia ngechat saya malam, dia minta telepon. Saya bilang, oh enggak bisa karena saya masih di gereja. Waktu itu kita sudah onsite. Nah gereja dia bilang, oke, saya tunggu nanti pulang gereja. Benar, pulang gereja dia telepon saya. Telepon saya, dia minta saya untuk gabung di satu produknya tentang kesehatan. Tapi saya enggak berani memutuskan, kenapa? Karena kesehatan yang dia tawarkan ini kalau untuk saya mencekik leher harganya. Harganya mahal. Iya banget, banget. Dan untuk jadi member pasti harus beli dulu dan belinya itu untuk saya pribadi enggak mampu. Saya seorang pensiunan berapa sih? Enggak ada uang ya. Tapi Tuhan itu berkali-kali luar biasa untuk saya. Kenapa? Tanpa saya membeli produk, dokter ini meminta saya untuk jadi member gratis. Nah, saya juga heran, padahal produk ini luar biasa terkenal di mana-mana. Saya juga kaget, tapi saya selalu bersyukur sama Tuhan dengan selalu bilang gini, saya tahu Tuhan bahwa apapun yang terjadi, dimanapun dalam situasi apapun, saya percaya bahwa Engkau pasti campur tangan. Jika saya selalu mengandalkan Engkau, itu yang saya lakukan. Dan memang benar, dari closingan pertama saya juga kaget. Kok bisa ya harga segini bisa closing. Tapi itulah kenyataannya. Dan puji Tuhan, memang benar Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya kalau saya ini ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena semua kemurahan Tuhan. Di usia saya 60 tahun, siapa yang mau memberi saya pekerjaan? Tetapi Tuhan luar biasa memberi pekerjaan saya sebelum saya pensiun. Dan setelah saya pensiun, saya sudah jalankan pekerjaan ini. Ini merupakan hidup saya yang luar biasa. Kenapa? Saya menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya juga tidak menyangka kalau Tuhan mengirimkan berkat seperti ini. Sedangkan dokter yang ada di salah satu rumah sakit terkenal itu, dia sampai bilang sama saya, Oma, nanti kalau pandemi selesai, Oma saya kirim ke Singapura untuk belajar tentang produk ini. Siapa yang sangka? Saya tidak pernah sangka. Siapa yang mau dikirim ke sana? Saya awalnya juga bilang, kok saya sih? Saya bahasa Inggris saja terbata-bata, bisanya no yes gitu kan. Itu. Tapi dia bilang gini, enggak apa-apa Oma, yang penting Oma belajar di sana. Nanti di sana kita juga bisa bahasa Inggris. Nah ini yang merupakan luar biasanya Tuhan juga. Karena saya enggak percaya sampai saya mau dikirim ke Singapura untuk belajar tentang produk di sini. Enggak percaya dan saya enggak keluar uang sama sekali. Dan saya enggak percaya itu. Makanya saya selalu mengandalkan satu ayat itu tadi, setiap doa saya bahwa apapun yang terjadi dalam situasi apapun, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin sama seperti Pak Eki tadi, pasti akan ada sombong dan saya percaya Tuhan tidak suka kesombongan, akan jatuh nanti. Nah itu yang mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu dan
warga kerajaan yang ada di rumah, saya berharap kita semua selalu mengandalkan Tuhan karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak Haleluya. ada yang tidak terselesaikan. Semua pasti ada solusinya. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Oma Nana. Iya, Oma Nana. Kalau tadi saya mendengar kesaksian ini yang luar biasa, Pak. Mengandalkan Tuhan. Itu kuncinya, itu yang membuat Oma Nana struggle ya. Kuat, pasti menang. Nah, itu ya. Dengan Pak Eki juga demikian. Permulaan daripada hikmat itu takut akan Tuhan. Ya, ketika Pak Eki ini takut akan Tuhan, ya, Tuhan bukakan jalan. Ya, saya percaya siapa kita yang hadir di sini kalau mengandalkan Tuhan akan dibukakan jalan yang luar biasa. Itu luar biasa. Ya, lanjut silakan. Haleluya, luar biasa ya kesaksian dari Bapak Eki sama Oma Nana. Kita semua diberkati, Oma. Amin. Selamat. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita angkat pujian. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, amin, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Bapak terima kasih. Kami sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau membukakan pengertian kepada kami. Setiap firman yang akan dibukakan akan membuat kami kuat, akan membuat kami menang. Terima kasih Bapak. Mari berfirman di dalam nama Yesus. Maka katakan amin. Ya, tadi saya melihat daripada apa yang disaksikan baik Pak Eki, baik Bu Nana, luar biasa. Jadi saya bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa ketika Pak Eki, Bu Nana
itu mengalami situasi di mana ada suatu ketakutan. Suatu kondisi di mana dengan mendengar berita-berita hoak, berita-berita busuk, berita-berita yang bisa melemahkan. Iya, mereka ini takut. Ada ketakutan ya Bu Ana ya? Lagi ada ketakutan. Iya. Tapi sebenarnya mari kita belajar pada firman Tuhan malam hari ini. Baik yang ada di rumah, saudaraku yang terkasih, bahwasannya Alkitab juga pernah mencatat, ya bangsa Israel juga mengalami suatu ketakutan ketika mendengar kabar busuk. Kabar yang melemahkan, kabar yang membuat orang itu kehilangan semangat. Ya kita buka di Bilangan pasal 13 ayat 32. Ya, bunyinya seperti ini, saya baca aja langsung. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ya, ketika bangsa ini mendengar berita bahwa negeri itu yang akan dimasukin oleh bangsa Israel, tanah Kanaan, bahwa di sana penduduknya itu dimakan kanibal. Padahal itu hoak, padahal itu berita busuk. Ketika bangsa ini merespon tentang berita busuk ini, berita hoak ini, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat cemas. Sehingga bangsa ini malah marah-marah. Ya. Saudara, di era pandemi ini banyak berita busuk, berita hoak, berita yang mengkhawatirkan, menakut-nakuti. Tapi kita mari belajar pada pemimpin yang ada di Alkitab ini yang luar biasa. Bagaimana merespon daripada berita tersebut. Ya saudaraku, baik yang di rumah, kami semua yang ada di sini. Coba kita belajar pada Yosua dan Kaleb ketika mendengar daripada berita ini. Berita yang bangsa itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi pemimpin ini beda. Ya. Kita buka di Bilangan pasal 14 ya, ayat 9. Bilangan pasal 14 ayat 9, saya baca saja langsung. Begini bunyi firman Tuhan, setelah Musa menyampaikan perkataan ini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku, Yosua begitu kuat. Begitu memiliki hati yang teguh. Karena Yosua ini memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan menyertai. Saya percaya anak-anak seperti itu ya. Pak Eki juga seperti itu ya. Saya kira Pak Yoman juga seperti itu ya. Memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan menyertai. Itulah yang membuat daripada Yosua ini luar biasa. Ya. Ketika saudara dan saya memiliki hati yang mempercayai bahwa Tuhan menyertai. Ya kita fokusnya bukan masalahnya. Tapi fokusnya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika Bu Nana yang sudah menyaksikan, Pak Eki juga yang menyaksikan kebaikan Tuhan, fokusnya kepada Yesus, itulah yang membuat ada kekuatan untuk melangkah. Luar biasa. Saudaraku yang ada di rumah, malam hari ini kita belajar pada Yosua. Yang pertama adalah memiliki hati yang percaya. Ketika saudara dan saya memiliki hati yang percaya, saya percaya. Apapun kesulitan, apapun masalahnya, pasti Tuhan akan buka jalan. Yang kedua, berpikiran positif. Ya, berpikiran positif. Ya, saya minta Pak Eki membacakan Bilangan pasal 14 ayat 6 dan 7. Ini Pak. Ya.
Bilangan 14 ayat 6 dan 7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya, ini pikiran Yosua yang positif. Dikatakan bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudara, melihat persoalan jangan melihat dari sisi negatifnya. Tapi di balik itu pasti ada sisi positif yang ada pada persoalan itu. Oma Nana juga demikian. Banyak berita-berita yang melemahkan. Ya. Jangan jualan pandemi seperti ini, ya tuh. Nanti tidak ada hasilnya. Siapa yang mau beli? Ya kan, apalagi di Bali, ya tuh, seperti Pak Eki ya. Ya, zaman kini jualan properti. Siapa yang mau beli? Ya kan? Gitu. Tapi juga belajar pada Yosua. Memang ya di sana ada musuh, di tanah Kanaan ada musuh. Tetapi Yosua yakin dan dia percaya Tuhan menyertainya, maka dia positif pikirannya. Di sana dikatakan negeri yang kami lalui itu adalah luar biasa baiknya, luar biasa baiknya. Karena ada dijanjikan berkat, Pak Eki juga dijanjikan berkat, Bu Ana juga dijanjikan berkat. Ya saudaraku. Maka pikiran positif ini membuat bahwa akademi ini yang mengubahkan. Artinya pandemi ya itu sakit penyakit, itu wabah. Ya, itu wabah. Tetapi kalau kita pikiran positif jadi apa? Akademi, ya kan? Yaitu sekolah, ya. Sekolah kehidupan. Tidak hanya sekolah saja, kuliah. Ya kalau sekolah paling SMA ya toh. Jadi gurunya yang super aktif harus anak-anak ini rajin belajar. Tapi kalau kuliah dituntut untuk pribadi masing-masing mahasiswa ini aktif mencari referensi, ya membaca buku, ya itu. Artinya apa? Akademi yang saat ini kita jalani, saya percaya materinya itu luar biasa dan kita akan jadi pemenang, ya kan? Oma Nana sudah lulus, ya itu dari akademi, Pak Eki juga lulus, ya kan? Nanti akan jadi berkat di luar sana, amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, itulah, ya, yang kita dapat pelajaran dari Yosua dan Kaleb. Ya, yang terakhir, ya, yang ketiga, dikatakan begini, Bilangan pasal 13 ayat 30, ya, ada kemauan untuk melangkah. Ya, Bilangan pasal 13 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Di sini dikatakan oleh Kaleb, kita akan maju. Maju itu artinya melangkah. Ya, ketika Oma Nana, Pak Eki mau melangkah, menawarkan, mau melangkah, melakukan sesuatu yang harus dikerjakan, maka yang didapat adalah dapat customer. Amin. Dapat customer. Tuhan yang memberkati itu. Tuhan yang buka jalan, ya. Saudara, baik di sini, baik yang di rumah, mari kita harus berani melangkah. Sekalipun susah sulit apapun, melangkah saja. Bersama Tuhan pasti kita menang, bersama Tuhan pasti bisa. Dan terbukti, Pak Eki, Bu Nana tidak punya pengalaman di bidang marketing, tidak pernah punya pengalaman di jualan properti, tidak pernah pengalaman dijual apa? Ya Facebook juga ada mengenal, artinya masih belajar. Tapi ketika Tuhan menyertai dan Mama Nana dan Pak Eki ini mau melangkah, itulah dilancarkan Tuhan, luar biasa. Baik saudaraku, mari kita pada malam hari ini ada 3 hal yang luar biasa kita boleh belajar pada Yosua. Pandemi memang ada, persoalan memang ada, perekonomian memang lesu. Tetapi kita belajar pada tokoh yang luar biasa ini, Yosua dan Kaleb. Dia memiliki hati yang percaya bahwa Yesus menyertai, Tuhan menyertai. Yang kedua,
mereka juga memiliki hati yang positif, pikiran yang positif. Milikilah itu. Ya, jangan respon negatif, akhirnya apa? Tidak melakukan apa-apa. Coba kalau Pak Eki, Om Nana, iya dah, sekarang kan pandemi, siapa yang mau beli, ya toh? Berpangku tangan aja di rumah, ya toh, merenungi nasib, ya toh? Toh saya udah tua, enggak mungkin ada yang beli misalnya kan. Kalau itu yang dilakukan, maka enggak dapat apa-apa, ya. Memilikilah pikiran yang positif. Ya, yang ketiga, mau melangkah, mau bertindak, melangkah maju. Tuhan yang menyertai langkah kita. Pasti kita semua akan jadi pemenang. Luar biasa. Malam hari ini kita diberkati firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang membuat kita diberkati luar biasa. Mari saudaraku, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari warga kerajaan dimanapun berada, mari kita dukung sama-sama di dalam doa syafaat ini. Bapa, terima kasih, kembali kami mengucap syukur di akhir ibadah kami Tuhan. Kami juga sudah menyaksikan kasih-Mu yang terus berlaku dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Dan saat ini kami dari tempat ini kami mau berdoa. Dan kami mau serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah pengurapan-Mu, jamahan-Mu senantiasa menjamah negeri kami. Kami rindu negeri kami menjadi negeri yang aman, damai sejahtera, dan kami boleh tinggal tenang di tempat ini Tuhan. Jauhkan kami dari roh perpecahan Tuhan, roh-roh yang tidak memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa malam hari ini, kami serahkan Bapak Presiden kami, juga Bapak Wakil Presiden, juga pada para menteri, para anggota DPR maupun MPR Tuhan. Kami rindu Tuhan, roh takut akan Tuhan menyertai mereka di dalam melaksanakan tugas Tuhan. Kami rindu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan malam ini kami juga berdoa untuk Bali, di mana kami berada. Pulau ini yang kami kasihi Tuhan. Engkau berkati pulau ini Tuhan. Keamanan, damai sejahtera menyertai Pulau Bali. Engkau pulihkan ekonomi yang ada di Bali Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan juga pariwisata yang ada di Bali ini Tuhan. Amin. Biarlah seluruh umat-Mu boleh mencari nafkah di tempat ini dengan aman dan tenang. Dan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Dan malam ini kami berdoa. Kami serahkan Tuhan seluruh pendatua kami, gembala sektor, gembala wilayah, juga gembala komsel, juga seluruh umat-Mu. GBI Rock dimanapun mereka berada di daerah ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Engkau pimpin mereka semua dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera senantiasa menyertai mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mereka boleh berhasil. Dan mereka hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami membawa persembahan. Engkau berkati persembahan ini. Biarlah lewat persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, baik di rumah, kita akan menutup daripada komsel kita malam hari ini. Bapak terima kasih. Engkau sudah memberkati kami dalam persekutuan, dalam fellowship pada malam hari ini. Jemaat terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di dalam kehidupan-Mu. Diberkati engkau diberikan hati yang percaya. Engkau diberikan pikiran yang positif. Engkau diberikan hati yang mau melangkah. Maka apa yang engkau kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Malam hari ini kita sudah mengakhiri daripada komsel kita. Bapak Ibu ya Saudara, baik yang di rumah, sampai jumpa lagi dengan komsel berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, Tuhan memberkati.
Warga Kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you.